Alladzi an'ama 'alaina bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya, baiklah anak-anak sekalian, mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kita bermunajat kepada Allah, Allah mudahkan kita untuk kita memahami ilmu yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Dan selanjutnya yang akan memimpin doa ini yakni Supriyadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita mulai mata pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya marilah kita bersama-sama bermunajat kepada Allah. Semoga apa yang kita pelajari sebentar dapat diterima insyaallah. Berdoa mulai. Selanjutnya Bapak akan mengabsen kehadiran kalian. Langsung saja. Yang pertama Afni, Ahmad Al-Fajar, Ahmad Ramadan, Al-Fahri Putra, Alimun Fajar, Amelia, Burhan, Khairul Afandi, Hijrah Irfa, Supriyadi. Alhamdulillah, kita akan memulai materi kita pada pagi hari ini, yakni tentang hadis hasan. Namun sebelum kita memulainya, Bapak akan menanyakan kalian tentang materi yang sudah beberapa hari kita bahas, yakni hadis sahih, hadis sahih. Mungkin ada yang masih ingat tentang hadis sahih secara bahasa dan istilah? Ya, silakan. Hadis sahih secara bahasa berasal dari kata bahasa Arab yaitu sahihun yang artinya sehat. Yang mana sahihun ini antonim dari kata sakimun yang artinya sakit. Dan secara istilah, hadis sahih yaitu hadis yang sanadnya bersambung melalui perantara perawi yang adil, dhabit, tidak memiliki syarat dan juga tidak memiliki ilah. Bahas materi pada hari ini tentang hadis hasan. Ingat, hadis hasan. Ya, namun Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan kita ketahui bersama dan akan kita capai pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi, asosiasi dan mengkomunikasikan peserta didik mampu yang pertama memahami materi tentang kualitas hadis hasan dengan baik. Yang kedua, menyajikan kesimpulan tentang kualitas hadis hasan dengan baik. Dan yang ketiga, mengkomunikasikan tentang materi hadis, kualitas hadis hasan dengan baik. Baiklah, Bapak akan menjelaskannya secara garis besar materi tentang hadis hasan ini. Dan selanjutnya nanti kita akan dibagikan menjadi beberapa kelompok untuk kita menjelaskannya secara detail. Bapak akan menjelaskan hari ini secara garis besar. Yang pertama, pengertian. Yang pertama adalah pengertian. Lihat, secara bahasa atau secara etimologi, kata al-hasan secara bahasa merupakan sifat musyabbah. Merupakan sifat musyabbah dari kata al-husna yang berarti al-jamal, yang berarti al-jamal yang artinya baik atau bagus atau indah atau cantik. Itu
secara bahasa. Sedangkan hasan secara terminologi atau secara istilah, hadis hasan adalah hadis yang sanadnya bersambung. Jadi ingat, hadis hasan ini tidak beda jauh dengan hadis sahih. Hampir sama ya. Lihat. Hadis yang bersambung sanadnya dengan perantaraan perawi yang adil. Sama kan dengan hadis sahih? Ya. Kemudian sedikit lemah hafalannya. Inilah yang menjadi perbedaan antara hadis sahih dan hadis hasan. Jadi sedikit lemah hafalannya dibandingkan dengan hadis sahih. Sedikit lemah. Kemudian tidak adanya sas sama dengan hadis sahih. Kemudian tidak adanya inilah pengertian hadis hasan. Berikutnya kedudukan hadis hasan. Jadi kedudukan hadis hasan ini di bawah kualitasnya, di bawah daripada hadis sahih. Ya. Hadis hasan sebagaimana kedudukannya hadis sahih, meskipun derajatnya di bawah daripada hadis sahih, dapat dijadikan sebagai hujah. Kalau hadis sahih wajib dijadikan hujah, maka hadis hasan pun dapat dijadikan hujah dalam penetapan hukum maupun dalam beramal. Para ulama hadis dan ulama usul serta ulama fikih atau fuqaha sependapat tentang kehujahan hadis hasan. Jadi ingat, kedudukannya adalah sama dengan hadis sahih, namun dia di bawah derajat hadis sahih dan bisa atau dapat dijadikan sebagai dalil syarah. Berikutnya, contoh hadis hasan. Ini hadis hasan ini contohnya, ini kita akan menemukannya di dalam kitab Sunan At-Tirmizi. Contohnya ini, inna abwabul jannah tahta dhulal arsh. Ini artinya sesungguhnya pintu surga berada di bawah bayang-bayang pedang. Di bawah bayang-bayang pedang. Oke, untuk kalian mendiskusikan materi tentang hadis hasan ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan teman-teman semua. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami. Waktu dan kesempatannya kami persilakan kepada Afni dan Hijrah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan atau menjelaskan tentang hadis hasan. Hadis hasan secara etimologi atau secara bahasa, kata al-hasan secara bahasa merupakan sifat musyabahah dari kata al-husna yang berarti al-jamalun, yang artinya baik, bagus atau indah. Dan secara istilah, hadis hasan adalah hadis yang sanadnya bersambung melalui perantara perawi yang adil dan sedikit ada kelemahan, yang sedikit lemah hafalannya, tidak memiliki sas dan juga tidak memiliki ilah. Bukannya hadis sahih. Meskipun derajatnya di bawah hadis sahih, dapat dijadikan sebagai hujah dalam penetapan hukum maupun dalam beramal. Para ulama hadis dan ulama usul fikih serta para fuqaha sependapat tentang kehujahan hadis hasan ini. Contoh dari hadis hasan adalah inna abwabal jannah tahta zulalul asyuh, yang artinya sesungguhnya pintu surga itu berada di bawah bayangan-bayangan pedang. Hadis riwayat Tirmidzi. Itulah hasil diskusi kami. Mungkin dari kelompok 2 ingin bertanya, kami persilahkan. Coba dijelaskan kembali pengertian dari hadis hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada kelompok 2 yang telah melemparkan pertanyaannya kepada kelompok kami.
Insya Allah saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2 mengenai pengertian dari hadis hasan. Jadi hadis hasan secara bahasa merupakan sifat atau musyabahah dari kata al-husna yang berarti kata al-husna yang berarti al-jamil yang artinya baik, bagus dan indah. Secara istilah, hadis hasan adalah hadis yang sanadnya bersambung melalui perawi yang adil, melalui perantara perawi yang adil, dan sedikit lemah hafalannya, tidak memiliki syadz dan juga tidak memiliki ilat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami di sini ingin memaparkan hasil diskusi kami tentang kriteria hadis hasan. Kepada pemateri, Bunga saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hadis hasan mempunyai kriteria sebagai berikut. A. Sanad hadis harus bersambung. B. Perawinya adil. C. Perawinya mempunyai sifat dabit, namun kualitasnya lebih rendah, kurang dari yang dimiliki oleh perawi hadis sahih. D. Hadis yang diriwayatkan tersebut tidak syadz. E. Hadis yang diriwayatkan terhindar dari ilat yang merusak. Kami dari kelompok 2, mungkin dan teman-teman ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Kami paham semua. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama menyimpulkan materi yang telah kita bahas, kita pelajari hari ini. Ya, yang pertama hadis hasan secara bahasa. Sama-sama kita hadis hasan secara bahasa. Kata al hasan. Sedangkan secara terminologi ya, berikutnya kedudukan hadis hasan. Selanjutnya jangan lupa kamu mengerjakan LKPD yang telah Bapak bagikan, dan nanti pertemuan berikutnya kalian mengumpulkan kembali dan Bapak akan memberikan penilaian terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Dan marilah kita tutup materi kita atau pertemuan kita pada pagi hari ini dengan sama-sama kita melafazkan hamdalah.